Berbeda dengan rayap besi yang sengaja mencuri dan mempreteli puing-puing besi untuk dijual. Puing-puing sisa bangunan yang hancur juga dimanfaatkan segelintir orang untuk bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi. Siapa sangka sisa-sisa bangunan yang sudah hancur dapat dijadikan ladang untuk mencari rezeki bagi profesi pencari puing-puing sisa pembongkaran. Kebanyakan para pencari sisa material punya basic sebagai kuli bangunan, sehingga tahu betul apa saja yang masih bisa digunakan. Alat-alat untuk mencari puing pun terbilang sederhana, hanya cangkul, pengki, dan mobil pick-up. Kita muter aja terus. Ketika ada bangunan di situ kita berhenti dulu, ada puingnya nggak Pak? Kadang-kadang ada suka di dalam, nggak kelihatan di luar kan, ada di kamar. Oh ada Bang di dalam, ambil aja, nggak dipakai. Tuh, kadang-kadang ada juga yang udah di luar, udah dikeluarin sama dia. Itu kita tanya, puingnya dipakai nggak Pak? Oh dibuang Bang, ambil aja, ambil, bersihin semuanya. Puing bangunan biasanya sudah tercampur dengan barang lainnya seperti pecahan genteng, keramik maupun kayu. Antara puing bangunan, kayu maupun pecahan keramik harus dipisahkan karena bisa menurunkan nilai jualnya. Jangan salah, ternyata profesi pencari puing cukup menjanjikan, apalagi harga jualnya bernilai tinggi. Puing yang bernilai tinggi adalah puing yang berasal dari bekas tembok yang terbuat dari bata merah. Biasanya disebut puing halus, sedangkan untuk puing kasar biasanya berupa puing bangunan yang sudah tercampur dengan tanah dan pasir. Bagi profesi pencari puing, yang diambil hanyalah puing tembok berupa pecahan bata merah maupun hebel. Karena besi dan baja biasanya sudah diambil terlebih dahulu oleh tukang loak atau pencari besi yang berasal dari Madura. Puing bata biasanya kalau musim hujan itu dia pasti banyak yang dicari. Karena kan banyak jalan belum pada dicor, pasti kan perlu. Iya, buat puing-puing pengeras, biar latar nggak pada becek gitu. Masih banyak yang beranggapan kalau puing bangunan hanyalah sampah atau limbah dari renovasi rumah. Padahal banyak loh yang membutuhkan puing bangunan, terutama bagi mandor maupun kuli bangunan. Apalagi ketika sedang membangun fondasi rumah. Sebenarnya karena sini dibanjir terus, makanya saya urukin lebih tinggi. Dalamnya, nah saya uruk semua. Kalau nggak diuruk, nah di sini kan banjir terus gitu. Buat dasar bawah, buat lantainya. Nah fungsinya itu, pokoknya untuk tinggiin badan rumah supaya nggak banjir. Sebelum melakukan proses pembangunan, biasanya ada titik lahan yang tidak rata dengan area di sekitarnya. Karena itulah diperlukan tambahan urukan atau puing bangunan untuk menekan level tanah agar rata dengan bangunan di sekitarnya, terutama di lahan yang lembek atau basah. Jika lahannya basah seperti bekas persawahan atau rawa-rawa, cenderung lembek dan tidak padat. Nah, dengan menambahkan puing bangunan dapat membuat lahan lebih cepat padat. Nah, menurut saya yang bagusnya itu puing bekas jatuhnya bekas rumah dah ya. Bongkaran rumah itu lebih bagus, dia lebih padat gitu. Jadi untuk kadar ininya kalau tanah turun, tapi kalau untuk bekas ini dia nggak bakalan turun gitu. Nguatin bawahnya lantainya. Paling jatuhnya kebanyakan sih bata kok, banyakannya. Bekas-bekas bata merah, nah itu. Profesi pencari puing bangunan memang belum banyak peminat karena tingkat resiko tinggi yang harus dihadapi, terutama jika menipisnya stok puing bangunan.